Hello everyone, welcome to Nadia Atmajis YouTube channel. Yeay! Hai Besti, kembali lagi di channel aku. Thank you for those of you who already subscribed, dan yang belum jangan lupa untuk hit the subscribe button before we continue to the video. Kita kedatangan tamu yang spesial. Jadi selama kuliah di UK ini aku aktif di organisasi PPI UK, dan aku di bagian Public Relations and Communications, dan sekarang aku collab sama Ketua PPI London, Dita Nabela. Yeay! Halo Besti! Boleh kenalin diri dulu? Ya, halo semua. Aku Dita Mutiara Nabela, boleh dipanggil Dita. Sekarang lagi studi juga S2 bareng sama Manat di University College London, ngambil bidang Environment and Sustainable Development. Kalau aku udah pada tahu lah ya, digital media di UCL. Oke, langsung aja kita mau bahas tentang akomodasi. Jadi sekarang ini udah bulan Juli, dan ini adalah waktu yang tepat untuk mulai mencari akomodasi, dan kita sendiri merasa cukup kesulitan ya pada saat itu, dan kita pikir ya udah yuk coba bikin video jenis-jenis akomodasi seperti apa aja sih yang ada di UK, dan juga bagaimana kita bisa mempertimbangkan pros and cons dari masing-masing jenis tersebut. Oke, langsung aja yuk. Ya, apalagi buat kamu yang baru pertama kali ke UK pasti bakal bingung banget ya. Jadi langsung aja nih, kita bahas satu persatu. Oke, jadi mulai dari jenis-jenis apa saja akomodasi yang ada di UK. Kita langsung mulai aja di bagian pertama, akan kita jabarkan apa saja jenis-jenis akomodasi yang ada di UK. Yang pertama adalah asrama atau university halls. Yang kedua apa, Dit? Yang kedua adalah private students halls. Dan yang ketiga adalah private accommodation. Oke, kita langsung mulai aja dari yang pertama, itu university halls atau asrama. Kita punya riset di sini, jadi kita sambil lihat-lihat ya. Jadi university halls itu istilah yang digunakan untuk akomodasi yang disediakan secara resmi oleh kampus. Nah, keuntungannya ini biasanya kamu bisa bersosialisasi dengan teman-teman dari kampus yang sama dan dari berbagai negara. Terus apa lagi nih, Dit, keuntungannya? Nah, biasanya di sini juga udah didesain khusus untuk student, sehingga kamu nggak perlu bingung nih di students tuh bakal harus seperti apa, dan udah include juga biasanya dengan bills, dan perlengkapannya udah lengkap disesuaikan dengan keinginan student lah pada umumnya. Kayak misalnya ada heater, itu kalau misalnya lagi musim dingin tuh terasa hangat lah di student accom. Kemudian di student accom ini juga kalian biasanya kalau di UK itu ada beberapa yang sistemnya college gitu ya, sehingga kalian juga bisa engage dengan aktivitas sosial di teman-teman satu college-nya, atau di ya yang sesama asramanya lah kayak gitu. Itu biasanya di Oxford, Cambridge, itu ada college tertentu yang masing-masing juga ada budayanya tersendiri gitu. Nah, ini mungkin bisa langsung di riset aja ke yang kuliah di sana juga, itu biasanya lebih spesifik sih informasinya. Nah, terus di sisi lain, ini kan tadi kelebihannya ya. Nah, kekurangannya itu antara lain kalau kita di university halls, kita nggak bisa milih nih sama siapa kita bisa tinggal. Jadi biasanya kita masuk satu flat, dan di dalamnya ada beberapa kamar, dan di situ ada teman-teman tetangga gitulah ya. Tapi ada juga sih jenis yang kita itu sendiri. Jadi apa sih istilahnya, studio ya? Yeah. Nah, itu tergantung, jadi biayanya itu range-nya mulai dari enggak sih, aku nggak bisa kasih range-nya karena berbeda banget ya. Nah, itu biasanya lebih mahal dibandingkan dengan private accommodation, karena dari university halls itu biasanya lokasinya dekat dengan kampus, jadi relatif lebih mahal. Selanjutnya, karena kamu tinggal dengan mahasiswa lain yang kamu nggak tahu kekurangannya ini, jadinya mungkin ada budaya yang kamu kurang cocok, atau ada keributan, ada party, dan kamu cenderung nggak nyaman dengan situasi tersebut ya. Tapi kalau memang sudah biasa ya, bisa adapt dengan suasana seperti itu, ya go ahead. Dan yang terakhir, biasanya juga ini shared bathroom, shared kitchen. Gimana tuh misalnya tetanggaan sama teman dari negara lain, dan ternyata mungkin standar kebersihannya berbeda,
atau mungkin ya komunikasinya jadi harus lebih usaha gitu ya, karena kita mungkin pas udah bete atau ingin mengungkapkan harus ditranslate dulu ke bahasa Inggris gitu. Nah, selanjutnya private student halls. Ya, jadi private student hall ini kurang lebih sama seperti asrama, tapi biasanya dikelola oleh pihak swasta. Nah, ada beberapa juga yang memang pihak universitasnya, kampusnya sudah bekerja sama dengan pihak swasta tersebut gitu ya. Kelebihannya sebenarnya kurang lebih sama kayak yang sebelumnya juga. Dan kalau misalnya teman-teman tadi yang Mama Nat sempat bilang juga bahwa kalau misalnya kalian tinggal di situ bakal tinggal sama teman-teman mungkin dari negara lain gitu ya. Kalau misalnya memang pengen improve bahasa Inggrisnya gitu ya, ya berarti kan mau nggak mau nanti teman-teman belajar bahasa Inggris harus ngomong bahasa Inggris sama teman-teman satu flatnya. Kemudian kelebihan selanjutnya lagi di situ biasanya tempatnya strategis. Meskipun mungkin kalau yang private nggak deket kampus gitu ya, tapi dia biasanya dekat dengan public facilities, misal kayak train gitu atau bus stop. Jadi gampang juga untuk akses transportasinya. Kemudian ya pastinya dirancang juga sesuai dengan kebutuhan dari studentnya kayak gitu. Biasanya ada common room-nya ya, tempat betul. untuk bersosialisasi dengan sesama. Ya, biasanya ada mainan games-nya juga di common room-nya gitu. Terus, tapi di sisi lain kekurangannya ya kurang lebih sama kayak yang tadi ya, university halls. Dan mungkin kita ekspektasinya ingin berada di suasana internasional, multicultural. Cuman kenyataannya juga kita mungkin sampai rumah itu udah capek. Terus juga ketemu sama teman-teman ini ujung-ujungnya cuma selisih ban, hello gitu, how are you, I'm fine, thank you. Jadi kayak memang ujung-ujungnya effort dari masing-masing sih untuk bersosialisasi. Dan kebetulan juga ini aku nggak mengalami langsung sebenarnya, cuman banyak teman yang cerita dan termasuk Dita sendiri juga tinggal di private student halls yang dikelola oleh swasta. Nah, itu kamu boleh cerita nggak kemarin ketemunya si akomodasi ini bagaimana, di website apa dan prosesnya seperti apa? Oke, jadi sebenarnya awalnya itu mencari private accommodation nih biar bareng sama teman-teman Indonesia dulu gitu kan. Tapi ternyata sulit. Nanti mungkin kita bakal bahas ya tentang private accommodations. Nah, akhirnya coba cari, cari yang students hall. Awalnya dari kampus, ternyata udah full. Jadi teman-teman juga kalau yang kampus itu cepet full. Kalau misalnya kita mepet-mepet nih datangnya, biasanya kita akhirnya harus cari lagi yang pihak swasta. Nah, akhirnya ketemulah waktu itu websitenya ada Sanctuary Students. Nah, di situ ada banyak banget pilihan kotanya, pilihan kampus yang mau di mana gitu ya, lokasinya bisa kita pilih. Terus akhirnya dapat dari situ, kita lihat foto-fotonya sesuai juga kalau sama budgetnya gitu kan ya. Akhirnya ya udah dipilih aja langsung di situ gitu. Websitenya itu apa, ingat nggak? Kalau nggak salah sanctuarystudents.com. Kalau nggak salah itu kebalik, Students Strip Sanctuary. Students Strip Sanctuary. Jadi kayak gitu ya cerita mendapatkannya itu bisa dari website Student Sanctuary atau student.com gitu. Nah, untuk kekurangannya tadi, sorry aku agak scatter tadi. Intinya ada 3 poin ya kalau di private student halls. Pertama, harga private student halls yang relatif lebih mahal karena tadi lengkap fasilitasnya dan memang disediakan untuk para students yang menginap di situ. Jadi ada common room, ada fasilitas yang mendukung ya. Nah, kamu tidak, tapi di sisi lain yang kedua kamu tidak bisa memilih tinggal dengan siapa. Jadi memang lebih kayak lottery gitu. Mungkin dapat tetangga yang nyaman, tapi ada juga yang mungkin lebih challenging. Tapi kadang beberapa ada juga yang bisa milih apakah mau perempuan aja gitu atau mau yang campur dari mix gitu. Gendernya. Tapi biasanya tergantung availability-nya juga. Oke. Dan yang ketiga, karena kamu tinggal dengan banyak mahasiswa lain, kamu harus siap dengan keributannya, dengan suasana yang mungkin di luar dugaan gitu. Oke, lanjut kita ke private accommodation. Jadi private accommodation itu adalah kondisi di mana ketika kamu sudah siap nih untuk tinggal di tempat yang mungkin lebih jauh dibandingkan dengan student halls yang dekat dengan kampus. Jadi ini buat yang udah terbiasa tinggal jauh dari rumah gitu ya, terus udah pernah ngekos, jadi ngerasa lebih percaya diri lah kalau harus mengurus semuanya sendiri, literally kayak ngurus air, ngurus gas, ngurus listrik gitu. Itu semua ada di private accommodation yang mana itu bisa ditemukan di sejumlah website. Ada di openrent.com,
.co.uk ya, Open Rent, Spare Room, terus Zoopla, apalagi ya aku lupa, tapi ada beberapa, ya 3 itulah yang utama. Nah di situ ada beberapa opsi jenis ruangan atau jenis kamar. Jadi bisa ada flat yang isinya beberapa kamar, ada kitchennya juga yang shared, terus ada juga studio, jadi kamu sendiri banget di situ, tapi semua tersedia, kayak ada kasur, ada dapur, ada kamar mandi dalam juga. Nah itu relatif lebih mahal. Terus ada jenis rumahnya juga ya, ada juga rumah kayak teman kita yang di Canary Wharf, ada tuh yang dia dapat satu rumah 3 lantai semua buat mereka gitu. Nah itu banyak jenisnya, dan yang term-term yang perlu diketahui itu tadi tuh ada flat yang biasanya isinya beberapa kamar, ada rumah house ya, terus ada juga kamar, cuma satu kamar doang. Jadi bisa aja kita dalam satu flat itu kan misalnya ada 5 kamar nih, dia cuma menyediakan satu kamar doang yang kosong. Jadi kita masuk udah ada tenan-tenan lain di situ yang mungkin udah lebih lama dan cuma sisa satu kamar doang tuh di situ. Nah itu tinggal teman-teman kira-kira sendiri mau yang kayak gimana, dan kelebihannya apa sih? Nah kelebihannya yang ini bebas banget karena kita boleh sama siapapun gitu ya. Maksudnya kita boleh kalau misalnya emang available tempatnya, kita boleh ajak siapapun nih teman-teman kita. Misal berangkat bareng nih ke UK gitu ya. Terus udah tahu yang udah dikenal di Indonesia, akhirnya kita bisa bareng di sana kayak gitu. Terus yang kedua relatif lebih murah juga ya biasanya dibandingkan dengan student accommodation atau student hall. Jadi bisa disesuaikan lah dengan budget yang kita punya. Kemudian yang ketiga, bisa lebih luas aja, biasanya lebih luas juga lokasinya, tempatnya, kamarnya. Yang biasanya kalau student accom tuh kita dapat single bed, kalau yang sendiri tapi bisa dapat double bed gitu ya. Kalau misalnya di private accommodation, kemudian ada ruang tamunya juga, atau bahkan ada yang punya taman belakangnya gitu jadi bisa buat kumpul-kumpul, ketemu bareng, nonton bareng. Nah itu biasanya lebih banyak yang ada di accommodation, private accommodation. Tapi di sisi lain ada tantangannya juga nih. Kalau private accommodation itu yang tadi aku bilang harus paham tentang bagaimana mengelola rumah. Antara lain ada listrik, gas, air. Ini harus ditanyakan juga ke landlordnya apakah ini tuh udah termasuk nih biaya bulanannya atau belum. Jadi kalau aku pribadi ini memutuskan untuk mengambil private accommodation ini bersama dengan 3 teman Indonesia yang lain. Kita di daerah Camden, Northern London gitu ya. Dan ini kita pilih di situ karena dekat juga aksesnya dengan bus. Jadi ke kampus itu cuma sekitar 20 menit. Jadi lumayan oke lah ya, jalan 30 menit gitu. Jadi itu emang lebih jauh nih daripada akomodasinya Dita. Di sisi lain, aku harus mikirin tuh tiap bulan ini pengeluaran listrik berapa, pengeluaran air berapa gitu. Tapi bisa dikira-kira sih. Jadi let's say ya, ini flat aku 1 bulannya. Ini hitungan 2021-2022 ya. Karena inflasi kita nggak tahu nih apakah selanjutnya akan naik gitu. Nah flat aku itu 2.400 pound dengan 4 kamar. Dikira-kira aja 1 kamar berarti 600 pound. Tapi ada juga yang masing-masing kamar ukurannya beda, jadi disesuaikan ya biaya per kamarnya. Nah, aku kebetulan yang 600. Nah, biaya lain-lainnya nih yang tadi itu, yang apa namanya istilahnya berarti? Bills ya. Billsnya itu kurang lebih 50 sampai hampir 100 sih, tergantung sama penggunaan heater. Karena heater tuh tergantung cuaca juga ya. Kadang kalau kita ngerasa udah bisa menahan rasa dinginnya, maksudnya kayak udah agak anget, kita matikan heaternya gitu. Nah kalau Dita nggak akan mikirin kayak gitu, nggak perlu maksudnya, karena udah include semuanya. Udah include semuanya ya. Gitu. Terus yang kedua, kamu akan berhubungan langsung dengan landlord ataupun juga agen yang menghubungkan kamu dengan properti itu. Jadi misalnya nih tadi kan aku dapat dari spare room. Nah terus kebetulan itu aku langsung terhubungnya dengan landlordnya. Jadi itu save beberapa pounds juga tuh ternyata gitu. Dan si landlordnya juga lebih happy karena dia udah dia nggak perlu bayar fee dari si agentnya ini gitu.
kendala apapun yang aku alami di flat itu aku komunikasikan ke landlord. Dan ini penting untuk kita dapat feel-nya dengan landlord. Kalau sesuatu terjadi, landlord tuh kita bisa tahu responsif atau enggak, gimana kira-kira bantuan yang bisa dia berikan. Dan alhamdulillahnya karena dari awal kita cocok dan enak nih komunikasinya dengan landlord, dan sampai sekarang juga kalau ada sesuatu yang terjadi di flat, tapi itu jarang banget ya, itu langsung sigap nih landlordnya. Itu kedua. Dan ketiga, kamu juga harus memiliki kontak-kontak emergensi jika sesuatu terjadi. Misalnya pasang wifi, ini tuh kita harus pasang wifi sendiri gitu. Nah ini cukup challenging sih. Waktu itu kita pakai suatu provider, ada di video aku yang ini. Lihat aja gimana cara pasang. Nah itu emang kalau ada kendala kita harus kontak sendiri ke wifi-nya gitu. Jadi itu ya ada keuntungannya tadi, lebih murah, lebih bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi di sisi lain juga ya itu dia, karena itu kita sendiri di situ ibaratnya kayak ngekos di rumah ibu kos gitu. Jadi kita juga harus mikirin yang lain-lainnya. Gitu kurang lebih. Terkait garantor. Garantor. Dulu kamu perlu nggak sih garantor? Jadi kenapa akhirnya aku nggak jadi di private Akom itu gara-gara semuanya banyak kan minta garantor, yang mana aku nggak dapet garantornya, sehingga akhirnya di private student accommodations. Nah kalau di student accommodations itu nggak perlu garantor, tapi aku diminta bayar, ada dua pilihan waktu itu mekanismenya. Pertama kita langsung bayar full 1 tahun, waktu itu aku dapetin 10 bulan. Aku harus bayar langsung 10 bulan di muka, atau dalam 10 bulan itu kita bisa cicil 3 kali. Jadi 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Akhirnya bayarnya itu pertama itu langsung 4 bulan. Jadi lumayan gede gitu ya. Jadi kalau misalnya per bulannya 800, berarti 3.200 pounds di awal harus bayar itu dulu gitu. 800 kali 3. Oh, 4 bulan ya. Iya, 4 bulan. 800 kali 4 3.200, baru nanti kita bayar lagi 3 bulan lagi, 3 bulan lagi sampai akhir. Gitu sih kalau misalnya di student accom. Sementara kalau di private Akom itu di awal sebenarnya landlord aku mewajibkan untuk kita memberikan data soal garantor ini. Garantor tuh apa? Jadi orang yang sudah pernah beberapa tahun tinggal di UK. Sebenarnya harusnya UK resident deh kayaknya. Iya, kayaknya harus UK resident. UK resident yang punya rumah di sini, dan intinya mereka menyatakan kalau akan menjadi orang yang menjamin ini akan bayar tepat waktu, dan kalau sampai terjadi gagal bayar dia akan menanggungnya, intinya kayak gitu sih. Ini nanti kita tulis juga ya link untuk mengetahui lebih jelas soal UK Guarantor ini. Dan juga seingat aku butuh data soal gajinya si garantor ini gitu ya. Jadi kayak dia kerja di mana, pokoknya harus jelas. Nah ini kan cukup ribet ya. Waktu itu akhirnya aku nego, aku bilang aku tuh mahasiswa yang dibiayai, didukung secara finansial, full support dari LPDP, sebuah lembaga di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah akhirnya dia merasa yakin nih dengan adanya surat, dan surat ini secara jelas menuliskan allowance setiap bulannya tuh berapa, dan itu sudah pasti bisa mengcover biaya dari akomodasi ini. Itu bisa banget diusahakan untuk ke landlord kalian atau agent kalian yang saat ini sedang kontakan gitu ya, karena sangat memudahkan ya ini prosesnya. Dan sisi lain juga bisa usahain untuk minta keringanan dari UCL. Setauku tuh ada websitenya di kalau UCL ya gitu ya, untuk intinya sih kampus ya yang memberikan pernyataan gitu. Nah, aku akhirnya cuma bayar deposit. Kamu bayar deposit juga nggak? Iya, langsung 4 bulan itu. Itu nggak ada deposit sih, tapi diminta langsung bayar 4 bulan di awal. Oh, aku kalau nggak salah 1 bulan di awal, dan itu nanti akan dikembalikan di akhir jika tidak perlu ada perbaikan akibat dari proses kemarin kita menjadi tenan di situ selama 1 tahun. Jadi kalau ada kerusakan, uangnya itu yang akan digunakan untuk memperbaikinya. Jadi ya kita jagalah flat kita gitu ya. Atau aku ada juga ya? Ada mungkin ya, aku lupa, sekitar 500 pound kalau nggak salah. Oh, oke. Awal-awal tuh ya. Nah ini dari mana uangnya kita untuk bayar deposit? Ya mungkin udah siapin saving, atau juga ada biaya. Waktu itu kita ada dana darurat ya yang bisa dikeluarkan dari LPDP. Atau settlement SA. allowance juga bisa, SA gitu. Sepertinya udah semua kita cover ya. Kalau ada yang belum jelas atau masih bingung, boleh banget langsung tulis di kolom
komen dan bisa langsung reach out personal ke IG aku @nadiatmanji atau @ditanabella. nanti DM aja kalau Dita nggak tahu dijawabnya kapan. Secepatnya diusahakan. Gitu, apalagi ya, ini by the way kita lagi di UCL, kampus kebanggaan kita semua, kita para mahasiswa di dalamnya. UCL cukup banyak, tapi aku rasa ini nggak apply ke cuma teman-teman yang di London sih, tapi buat teman-teman yang nanti kuliah di kota-kota lain di UK, kurang lebih istilah-istilahnya tadi, terus tapi kalau dari jumlah dana yang kita sebutin tadi bisa jadi beda banget ya sama di kota-kota, meskipun sama-sama di UK bisa jadi, tapi dia London paling mahal ya biasanya. Kalau dibandingin kota-kota lain di bawah yang angka-angka yang kita sebutin tadi lah kurang lebih. Betul-betul. Jangan lupa untuk viewing juga ya. Jangan lupa viewing itu terutama untuk yang private accommodation mungkin ya. Iya, private accommodation itu viewing bisa macam-macam caranya, yaitu antara lain bisa video call dengan tenannya, dengan landlordnya atau dengan agentnya, atau untuk lebih meyakinkan juga bisa kontak ke temen yang ada di sini untuk minta tolong. Nanti mungkin kayak di sini kan biaya transportasi cukup mahal ya, mungkin bisa gimana lah nego-nego kayak gimana, atau ngopi bareng habis itu di London gitu. Terus bisa juga lewat PPI. PPI London ada service-nya juga, jadi teman-teman bisa langsung hubungi aja di kontak PPI-nya. Nanti kita akan coba link nih, kira-kira student di sini siapa yang available untuk bantu viewing. Jadi aku ada tips nih teman-teman, kalau kalian buka website tadi kayak Open Rent, Spare Room, itu kalau nggak salah ada landlord atau agent yang mereka itu nggak mau di chat langsung kecuali kalian tuh member yang verified. Nah, cara verified itu dengan nomor HP. Nah, tapi harus nomor HP UK. Nah, jadi coba deh reach out ke teman-teman kalian yang udah di sini untuk verify nomor HP mereka untuk menjadi akun yang verified ini. Kenapa? Karena itu akan memudahkan banget untuk bisa langsung nanya-nanya. Nah, hack yang kedua, kalau kalian udah tahu nih mau kira-kira satu flat itu berapa orang ya, kalian bertiga atau berempat atau berlima bahkan. Nah, itu pada saat pencarian di website, gunakan filter selain dari budget, gunakan filter jumlah kamar. Ketika kalian udah filter jadi 3 kamar tuh akan sangat terkurasi ya. Jadi yang muncul kan cuma 3 kamar itu. Nah, pas reach out ke landlordnya, kalian tekankan bahwa kalian ini I have buddied up with 3 friends to fill your accommodation. Jadi si landlordnya seneng banget kalau kayak gitu. Dia nggak perlu ribet cari tenan lain. Jadi itu akan sangat memudahkan mereka juga, dan kemungkinan kalian untuk akhirnya deal dan menggunakan flat itu akan lebih besar. Yes, that's true. Yes. Tambahan boleh nggak? Boleh dong. Ternyata tadi kita belum sempat ngomongin tentang family accommodations. Oh my god. Jadi buat teman-teman yang bawa family di sini, biasanya beberapa kampus juga menyediakan family accommodations, di mana itu ya memang ada untuk anak-anaknya gitu. Maksudnya khusus untuk student yang bawa keluarga, bawa anak-anak. Biasanya di sana tuh lebih murah gitu ya untuk ukuran family. Tapi ya, dan juga banyak barang-barang lungsuran family sebelumnya gitu. Jadi mainan-mainan anak-anak banyak, terus juga ada playground buat anak-anaknya. Ya intinya itu bagus lah kalau misalnya teman-teman bisa dapat family accommodation bagi yang mau bawa keluarga ke UK atau ke sini gitu. Yang disediakan kampus tuh memang relatif yang paling ideal sih. Karena biasanya lebih murah itu tadi. Sayangnya ini waiting listnya juga panjang. Jadi harus yang pertama segera aja daftar. Nanti tuh biasanya pengumumannya agak-agak mepet. Jadi tetap harus siapin plan B-nya, yaitu di private accommodation tadi gitu ya. Nah, untuk di UCL sendiri, menurut aku pribadi karena aku sempat riset hampir mau bawa keluarga, nah itu Bernard Johnson House yang paling enak sih. Karena ya dari segi lokasi, terus juga emang suasananya nyaman, dan ini udah terbukti sih banyak teman-teman kita ya yang udah ada di sana gitu. Ada juga private accommodation yang oke banget nih, karena dia tuh rumah tapi kayak ibarat kampung deret, gimana sih maksudnya, nggak kayak desa banget sih, cuman maksudnya rumah kecil-kecil terus jajar gitu loh, bener-bener rumah gitu, oke banget. Dan itu aku lupa berapa fee-nya.
biaya sewanya. Tapi oke banget karena itu rumah dan itu dekat dengan tube station gitu. Itu namanya Nansen Village dan banyak banget orang Indonesia di sana. Iya, betul. Ini udah pernah nih kayaknya. Udah pernah ke Nansen juga. Enak ya, kayak aku pernah lihat videonya doang sih karena aku daftar tapi nggak dapet. Karena itu juga waiting listnya panjang banget. Nah, orang Indonesia berebutan banyak di situ. Ya, orang Indonesia banyak di situ. Dan kayaknya orang Indonesia karena terlalu banyak ya, jadi katanya sih udah nggak dibolehin lagi. Jangan terlalu banyak. Masih banyak karena mereka juga ingin diversity kan. Betul. Kayak gitu. Kayaknya udah semua sih. Family accommodation emang lebih mahal kalau family accommodation, dan make sure juga kayak mereka tuh kadang nggak nyantumin di dalam propertinya kayak ini tuh boleh nggak buat family. Jadi tanya dulu sebelum kita udah viewing, udah ini ternyata family nggak boleh gitu. Dan sebenarnya lebih enaknya lagi kita ngelanjutin aja sih yang sebelumnya. Orang Indonesia juga udah pulang for good gitu. Oke deh, this is the end of the video. Don't forget to like, comment, and subscribe, and turn on the notification button. Thank you, Bestie. Bye-bye. Saya Nadia Atmaji. Saya Dita Nabella. Dah. Bye. Pamit undur diri. Pamit undur diri.